Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, warga kota, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial. Sebagian Anda mungkin mengenal beliau ini adalah seorang penulis, tapi kali ini kita akan ngobrol sisi lain dari seorang penulis ini. Siapa dia? Hadir bersama saya Bang Pai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pai Jarud Sujarwo. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Nah, mungkin sebagian warga kota mengenal Bang Pai ini, kalau dulu tuh fenomenal banget buku beliau tuh ya. Novel Sepo ya. Sepo. Ya, Sepo 1, 2 dan 3. dan 3. Kisah perjalanan ke Eropa waktu itu. Ke Eropa ya. Jadi anak kampung Ya, dari kampung Arang ke kampung Orang. Dari kampung Arang ke kampung Orang. Nah, oke, itu yang kemudian membuat nama Bang Pai ya banyak dikenal ya oleh masyarakat ketika itu ya, dengan adanya Sepo itu. Nah, tapi kali ini kita akan ngobrolin sisi lain. Nah, kebetulan beliau hari ini menggeluti aktivitasnya sebagai tour operator, Bang ya. Boleh lah dibilang itu. Saya lebih suka ini Apa tuh? disebut teman perjalanan. Oke, ya istilahnya lah ya. Oke, teman perjalanan. Nah, beliau ini sedang mengcreate lah ya. Ya. Sebuah perjalanan. Nah, kemarin saya juga lihat di IG-nya. Ya. Yang ya saya cukup tertarik ya, kemudian ngundang beliau untuk hadir ke sini supaya cerita lebih banyak tentang apa sih Islamic trip ya, Bang ya. Islamic trip yang digagas oleh Bang Pai ini, dan ya nanti kita akan kulik lebih jauh. Nah, mungkin Bang Pai bisa cerita sedikit awalnya kenapa Bang Pai kemudian menginisiasi ini ide ya untuk membuat sebuah Islamic trip. Oke, berarti cerita kronologis nih. Kronologis. Kronologisnya agak panjang. Tapi gini, kan sebenarnya karir saya itu dimulai dari kepenulisan, tadi udah disampaikan kan di awal. Memang saya itu menulis buku itu sejak tahun 2005. Itu buku. Tapi sebelum terbit buku itu tahun 99 atau tahun 2000 lah, tulisan saya udah publish di koran-koran di Jogja pada waktu itu. Tahun 2000 sampai akhirnya 2005 bikin buku. Nah, kan profesi saya penulis kan, 2005, 2006 terus sampai kemudian cerita buku Sepo itu kan saya punya kesempatan untuk pergi ke Eropa tahun 2010. Nah, sejak tahun 2005 sampai 2010 itu tulisan saya itu sastra. Karena memang saya dilahirkan dari proses kreatif kepenulisan sastra. Di Jogja dulu itu saya menulis puisi, nulis cerpen. Nah, ketika bikin buku juga buku puisi, buku cerpen gitu. Nah, terus saat pergi ke Eropa untuk pertama kali tahun 2010 itu, saya menulis perjalanan akhirnya. Karena ini kan pengalaman baru kan. Karena saya waktu itu menulis sastra, jadi gaya penulisan perjalanan saya ini saya pakai gaya sastrawi. Nah, yang memang tadi agak ramai kan itu kan berbahasa Melayu gitu kan, Sepo dan seterusnya. Waktu itu Bulgaria, Belanda dan Spanyol. Nah, ternyata perjalanan yang saya lakukan ini tidak berhenti. Jadi 2010 saya ke Bulgaria, itu 3 bulan. 3 bulan di Bulgaria, terus pulang ke Pontianak menulis buku. Nanti 2011 saya berangkat lagi ke Bulgaria. Oh, dia bukan langsung satu trip gitu? Bukan. Dari 2010 berangkat ke Bulgaria 3 bulan. Visanya itu visiting friend, jadi bukan turis. Jadi saya punya teman mengundang saya datang dan saya tinggal di rumahnya. Nah, kayak keluarga gitu biasa ya. Nah, itu visiting friend itu 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan saya pulang, saya menulis buku Sepo Bang pertama itu. Kemudian saya berangkat lagi ke Bulgaria lagi. Di tahun yang sama tapi akhir tahun. Kalau saya tak salah ya, 2010 akhir tahun, pulangnya 2011 awal tahun. Kemudian berangkat lagi itu 2011 akhir tahun. Nah, itu 3 bulan lagi tuh, 3 bulan lagi di Bulgaria. Nah, waktu itu Bulgaria belum masuk Uni Eropa, jadi nggak bisa pergi keluar karena visanya hanya satu negara. Nah, terus pulang ke Indonesia lagi. 2011 akhir saya ke Belanda. Sama kunjungan teman juga, mengunjungi teman.
yang akhirnya terbitlah buku Sepok yang kedua itu di Belanda itu. Iya. 2011 akhir karena 3 bulan. Nah, di Belanda itu karena visa saya itu bisa masuk ke berbagai negara yang satu Uni Eropa, visa Schengen, maka dan kebetulan saya punya teman dari Spanyol, maka dari Belanda saya datang ke Spanyol. Nah, itu satu trip itu. Oke. Maksudnya enggak pulang. Jadi 2 bulan setengah kalau enggak salah saya di Belanda, lalu setengah bulan atau 2 minggu saya di Spanyol, di Madrid. Nah, lalu 2012 pulang. Nah, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang ini, lalu saya berpikir seru juga kalau jadi backpacker gitu kan. Itu kan gini, jadi perjalanan saya itu kan mengunjungi teman ya. Jadi saya stay di satu tempat dan saya mengalami perubahan diri lah, yang dari awalnya sastrawan gitu tiba-tiba jadi traveler gitu ya. Nah, saya mempelajari banyak hal di dunia perjalanan dan banyak hal yang saya pikir perlu kita lihat untuk kita saksikan, kita pelajari dan seterusnya. Nah, semenjak dari itulah dari 2012 itu saya memprogramkan diri untuk backpack, untuk pergi gitu, pergi kemana-mana. Nah, karena tidak punya banyak duit, karena di Eropa mahal, jadi segala macam urusan backpacker itu saya setting di Asia Tenggara dulu. Jadi itu mulainya tahun 2013 itu, tidak berhenti itu. Jadi caranya itu bikin buku, jual buku, dapat duit pergi. Duit habis, bikin buku, jual buku dapat duit pergi. Nah, saya perginya itu ke Malaysia, Kamboja, kemudian Vietnam, Thailand, negeri-negeri Asia Tenggara. Berarti dari 2012 itu ya udah. Enggak berhenti itu. Dan itu tuh bukan turis. Bukan turis tuh maksudnya backpacker. Saya tuh pergi 1 bulan gitu. Nggak tidur di hotel, tapi tidur di rumah teman. Jadi kita bikin koneksi dulu di awal-awal sebelum berangkat tuh kita bikin persiapan dan seterusnya. Ketemu traveler dari mana, jalan bareng, sewa motor di mana pergi gitu. Jadi memang gaya-gaya backpacker lah. Kalau backpacker itu kan nggak ada itinerary ya. Let it flow gitu. Terserah lah pergi gitu kan. Nah, saya ikut komunitas-komunitas di Kalbar ini dulu saya mengetuai komunitas backpacker dunia Kalimantan Barat. Nah, dulu seperti itu. Jadi kawan-kawan saya itu memang itu. Nah, dari banyak perjalanan yang saya tempuh itu memang wawasan terbuka. Jadi banyak hal baru yang saya lihat, ketemu orang, ketemu kebudayaan baru, ketemu ideologi ngobrol dengan banyak orang kan. Sampai kemudian kurang lebih kalau saya tidak salah tahun 2015. Kalau saya tidak salah ya. Di Thailand. Lokasinya di Thailand. Jadi saya pergi di Thailand itu. Jadi saya tuh gini, saya pergi ke satu negeri itu ngontak orang dulu. Kita ada komunitas namanya Couchsurfing. Couchsurfing itu komunitas traveler, sosial media bagi para traveler. Jadi sebelum berangkat saya kontak dulu beberapa orang di Thailand. Saya sampaikan saya mau ke sana. Nanti ada yang merespon. Nah, salah satu orang yang merespon itu Muslim. Jadi ceritanya Muslim, orang Thailand. Perempuan Muslim, jadi muslimah. Dia bilang boleh tidur di rumah saya katanya kan. Jadi kan saya ini kontak orang, saya mau ke Thailand, kita ketemu dan kan ini strategi supaya tidak tidur di hotel sebenarnya. Nah, boleh tidur di rumah saya dia bilang. Tapi karena saya perempuan, nanti saya simpan di rumah ibu saya. Nanti jadi dia punya keluarga besar. Kemudian dia punya rumah sendiri. Nah, jadi saya tuh nggak tidur di rumahnya, tidur di rumah orang tuanya. Nah, ibunya tidur di tempat dia gitu ya. Orang tuanya itu ada abang, ada pokoknya keluarga besar lah gitu. Nah, ketika saya datang sampai di situ tuh luar biasa gitu. Maksudnya penerimaan Muslim Thailand ini kepada saya ketika dia tahu saya dari Indonesia. Padahal mohon maaf, saya itu jauh dari agama. Pada waktu itu jauh lah. Saya tidak sholat, saya tidak apa gitu. Maksudnya jauh lah dari agama. Nah, tapi saya tuh dihargai betul sebagai seorang Muslim dari Indonesia. Dia bilang, wah, orang Muslim Indonesia ramah-ramah, banyak ulama di bla bla macam-macam. Itu membuat saya terkesan. Itu di Thailand kan. Nah, kemudian saya nginap di rumah itu 2 malam. Thailandnya di mana, Bang? Di Bangkok. Di Bangkok. Ya. Saya nginap di Bangkok 2 malam. Ngobrol dengan keluarganya tuh tidak terlalu banyak karena mereka tidak berbahasa Inggris. Cuma kawan saya ini yang berbahasa Inggris. Itu pun dia kerja. Jadi saya ketika pagi sampai malam tuh saya pergi keluar kan jalan-jalan. Nanti malam baru pulang. Nah, dengan ibunya tuh udah tua dah. Itu saya tuh kayak raja, kayak dikasih makanan, orang ramah sekali lah. Saya terkesan.
Kemudian setelah 2 malam di Thailand itu, oh tunggu, sebelum dari Thailand, saya dari Kamboja masuk ke Bangkok itu pakai bis. Ya. Masuk ke Bangkok pakai bis di Kamboja, di terminal bis Thailand ada satu orang traveler dari Amerika. Dia itu pengen sharing, backpacker itu kan suka sharing biaya kan. Pengen sharing naik taksi ke stasiun kereta. Kalau kita naik taksi sendirian kan mahal. Tapi kalau ada berdua orang jadi bagi duitnya kan, misalnya 10.000 jadi 5.000 gitu kan. Nah, karena saya sendiri, dia sendiri, jadi kita naik taksi. Tujuannya sama, tujuannya stasiun kereta, jadi kita naik taksi. Di dalam taksi kenalan, tukaran alamat email. Kenalan, tukaran alamat email. Apa waktu itu tanya dari mana mau ke mana. Nah, saya bilang saya di Bangkok 2 malam. Setelah ini saya mau ke Chiang Mai. Chiang Mai itu 15 jam dari Bangkok pakai kereta. Kalau si orang Amerika ini dia kebangsaan Dominika sebenarnya, tapi warga negara Amerika. Orang Amerika ini bilang, oh bolehlah, saya mau ke Chiang Mai juga. Dia gitu. Backpacker, let it flow. Dia udah berapa bulan gitu dia di Asia Tenggara tuh. Oke, 2 malam tapi kan kita nggak punya kontak. Kita cuma tukaran alamat email. Nah, setelah 2 malam di Bangkok, saya berangkat ke Chiang Mai, saya email. Saya di Chiang Mai, saya tidur di penginapan ini gitu kan. Tak lama kemudian emailnya berbalas, saya juga di Chiang Mai. Dia udah di sana. Saya juga di Chiang Mai. Sebenarnya kita naik kereta yang sama, tapi karena dia pakai kereta kelas 1, saya ekonomi, jadi tidak ketemu. Kelas kereta kelas tuh sleeping train itu dia bisa tidur di situ. Kalau saya pakai yang duduk, tapi gerbongnya keretanya sama. Nah di Chiang Mai itu kita jumpa di kafe, jumpa di kafe itu ngobrol kan, dari mana ke mana, apa pengalaman, banyak hal lah, tukar pikiran kan, sampai sambil mohon maaf waktu itu. Nah sampai terjadi obrolan tentang agama. Nah, jadi ini cikal bakal awalnya sebenarnya kenapa Islamic trip, nanti saya jawab tuh kan. Enggak apa kan panjang-panjang. Boleh. Ini kan ngobrol cerita kan. Saya khawatir kepanjangan. Nah, cerita soal agama. Dia bilang dia enggak punya agama, katanya nih. Orang agnostik ya. Dia bilang Tuhan itu ada, tapi saya tidak percaya dengan agama. Kenapa saya tanya? Dia bilang agama itulah cikal bakal kerusakan, katanya. Dengan orang beragama, apalagi beda-beda agamanya itu jadi berkelahi. Satu dengan yang lain, agama satu perang-perang yang lain, dan agama yang paling merusak itu Islam katanya. Nah, itu saya ini walaupun tidak taat tapi saya orang Islam kan. Ada perasaan gitu. Ada, kita tuh punya naluri mempertahankan diri kan. Jadi mulai itu kan berdiri telinga saya. Kenapa Islam? Dia bilang di dalam Islam itu boleh membunuh, dia bilang. Dia klaimnya tuh dia baca Quran terjemahan, dia bilang. Ada beberapa ayat yang memang kalau perang kan dalam perang boleh membunuh. Nama enggak perang kan? Islam boleh membunuh. Kemudian gara-gara ayat itu, banyak orang-orang itu lihat Timur Tengah katanya perang terus dan segala macam. Kemudian di dalam Islam itu diskriminatif terhadap perempuan. Itu dia bilang. Kemudian banyak hal yang lain, tapi ada satu yang men-trigger saya tergerak tuh, katanya Muhammad itu pedofil katanya. Statement itu marah saya. Saya marah betul saya dengan orang ini nih. Saya bilang, tadi kau bilang Islam boleh membunuh, kalau benar udah kebunuh. Karena ini cuma dia lalu dia berargumentasi, saya ini baca Quran. Saya ini tahu ini dari Quran. Nah, apa argumenmu? Nah, saya baru tersadar saya tidak baca Quran. Selama bertahun-tahun dilahirkan dari keluarga Muslim, orang tua Muslim, tapi tidak taat saya ini. Sholat tidak pernah, Quran tidak dibaca gitu. Nah, dari situ saya baru tersadar. Nah, singkat cerita saya pulang dari perjalanan itu, kita traveling ke Chiang Mai, Chiang Rai, ke banyak-banyak kota lah, kurang lebih 1 mingguan kalau tidak salah, atau 2 minggu. Lalu saya pulang ke Malaysia, dari Malaysia saya pulang ke Pontianak. Nah sepanjang jalan tuh saya mikir, saya ini orang Islam tapi tidak pernah belajar Islam. Nah itu titik balik sebenarnya, titik balik proses hijrah saya. Nah singkat cerita saya belajar Islam, saya kontak kawan-kawan, ajarkan aku Islam aja. Saya belajar Islam, ngaji dari pekan ke pekan, ketemuan seminggu sekali dengan orang-orang yang bisa ngajarkan saya. Kan saya nonton YouTube, saya baca buku dan seterusnya. Dan akhirnya sampai hari ini masih belajar. Nah akhirnya
dari pelajaran yang saya dapatkan itu, saya ketemu bahwa fakta bahwa Islam itu luar biasa. Sepanjang sejarah Islam itu, kenapa Islam sampai dulu kan gini, dulu waktu sekolah saya tuh diajarkan Islam itu datang ke Indonesia dari pedagang. Ya. Apa pedagang Maulana Malik Ibrahim. Gujarat, Ya, India, Gujarat, dari India. mana Betul. segala macam. Kita tidak pernah dapat informasi persebaran Islam ke seluruh dunia gitu kan. Maksudnya dari zaman Rasul itu sampai hari ini tuh kenapa orang Maroko bisa Islam, kenapa orang ya, ya. Mana lagi Historisnya ya. itu ternyata luar biasa perkembangan Islam ini, sejarah peradaban Islam itu. Saya ketemu fakta di Baghdad itu menjadi peradaban besar di abad ke-10 gitu misalnya, melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang mempengaruhi dunia. Terus saya ketemu Andalusia, padahal saya dulu pernah pergi ke Madrid itu. Langsung kesumpat pusatnya ya. Saya pernah ketemu sesuatu yang luar biasa di Andalusia. Saya melihat sejarah Tariq bin Ziyad dan seterusnya. Sampailah ke Nusantara ini, ada perjuangan Wali Songo, ada penjajahan terhadap Belanda dan seterusnya itu. Masya Allah, Islam ini luar biasa sebenarnya. Nah, dari situ kemudian saya tuh masih pengen pergi jalan-jalan, masih pengen traveling, tapi saya tidak mau sia-sia. Karena mohon maaf, traveling yang saya lakukan di masa lalu itu ya banyak dosanya daripada pahalanya. Ya kita ketemu orang, kita minum bir, kita tidak sholat, kita lebih liberal lah, lebih bebas kan pemikirannya. Nah, saya tetap bisa pergi jalan-jalan, saya tetap bisa pergi keliling dunia. Sekaligus saya belajar Islam di tempat-tempat itu. Nah, dan saya juga karena salah satu ciri Islam itu adalah dakwah. Nah, saya kan tidak bisa berdakwah kayak ustadz-ustadz di masjid-masjid tuh kan. Tidak bisa ramai-ramai kayak gitu, tidak bisa ceramah. Nah, tapi salah satu cara yang mungkin bisa saya lakukan itu ngajak orang jalan-jalan, sekaligus memperkenalkan secara historikal Islam di tempat-tempat ini gitu. Nah, salah satunya tuh Nusantara. Nusantara ini luar biasa sejarah Islamnya. Kira-kira itu yang melatari kenapa Islamic Trip gitu. Panjangnya. Ya, artinya kan kita jadi tahu sebenarnya DNA-nya Bang Pai ini sebenarnya traveling. Ya, saya udah traveling sejak 2010. Betul. Cuma karena kemudian tadi dibekali dengan apa skill menulisnya, itu kemudian saling melengkapi jadinya kan. Nah, berarti kalau Islamic Trip ini kan saya baca ada di 3 negara ya. Ya, yang besok tuh 3 negara. Nah, 3 negara ya, itu ada di Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand. Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, kenapa milih 3 negara ini, Pak? Ya, pertama Asia Tenggara. Maksudnya memang spesialisasi saya Asia Tenggara gitu. Saya pengen juga Islamic Trip ke luar-luar, tapi saya belum menguasai sejujurnya. Saya kalau Asia Tenggara saya hafal. Karena udah saking seringnya gitu kan. Jadi di banyak tempat kayak di Malaysia, di Kamboja, Vietnam, Thailand itu saya udah hafal karena bolak-balik dah. Nah, bukan cuma sekali 2 kali saya datang, sudah sering, dan waktu saya datang itu bukan turis, tapi memang saya pergi backpacker kan. Dan saya ketemu tempat-tempat historikal yang tidak banyak orang tahu tentang sejarah Islam di tempat-tempat itu gitu. Misalnya game-nya gitu. Jadi perjalanan yang saya lakukan ini bukan perjalanan seperti orang kebanyakan. Mohon maaf, travel itu kan, ke sini, memang kita juga senang-senang. Misalnya di Malaysia pergi ke Menara Kembar, pergi kemana, tapi ada pelajaran yang akan kita dapatkan khususnya tentang historical Islamiknya. Jadi kenapa Singapura misalnya contoh dulu, dan kita semua itu tahu bahwa di Indonesia ini ada sebuah kerajaan besar bernama Sriwijaya. Semua orang tahu, di pelajaran sekolah diajarkan itu kan. Di Palembang di Palembang, beragama Hindu dan seterusnya. Salah satu kerajaan besar yang lain namanya Majapahit di Jawa. Nah, ada lagi yang lain-lain. Nah, suatu hari pernah terjadi konflik antara Majapahit dan Sriwijaya, membuat sebagian bangsawan dari Palembang ini pergi dari kejaran Majapahit, pergi dari Surabaya itu ke sebuah pulau. Hari ini namanya Singapura. Pulau itu dulu namanya Tumasik. Ada yang bilang Temasik, ada yang bilang Tumasik. Ya? Sekarang sebutan Temasik Singapura. Ya, hari ini Singapura. Nah, salah satunya itu orang bernama Sang Nila Utama. Sang Nila Utama inilah yang nanti kemudian mendirikan kerajaan di Singapura. Hindu pada waktu itu. Nah, anak keturunan Sang Nila Utama ini bernama Parameswara.
Para Meswara nanti dulu tuh pada era itu sekitar abad 12 atau 13 apa Islam itu menjadi trendsetter dunia karena maksudnya gini di Abbasiyah, di Utsmani, Islam itu tersebar kemana-mana kan sampai 2/3 dunia, termasuklah mempengaruhi wilayah timur ini, wilayah Nusantara ini. Itu era-era Hindu terakhir dan era-era Islam awal di Nusantara. Nah, abad 12 atau abad 13. Masa peralihan dia ya. Jadi salah satu orang yang namanya nanti para Meswara itu pergi ke Malaka, membuat kerajaan kesultanan di Malaka. Kenapa kesultanan? Karena dia udah berubah agamanya menjadi Islam. Nah, namanya dia menggunakan nama Iskandar Shah, Sultan Iskandar Shah. Nah, Raja Malaka pertama, Sultan Malaka awal yang membangun Malaka. Malaka ini yang di Malaysia ya? Malaysia, betul. Nah, Singapura Malaka itu cuma 4 jam perjalanan darat. Jadi dia dari Singapura itu naik bis ke Johor, dari Singapura ke Johor itu cuma setengah jam nyampe karena batasnya itu cuma apa namanya, jembatan seperti Suramadu gitulah. Border ininya ya. Sisi sini Singapura, sisi sana Malaysia udah. Nah, jadi di Singapura itu selain pergi ke Patong Singa, pergi kemana-mana, nanti kita insya Allah tuh akan pergi ke wilayah kekuasaannya Sang Nila Utama itu. Dan nanti di sana itulah tersibat sejarah Singapura yang sebenarnya nanti ada juga cerita kolonialisme Inggris dan seterusnya. Nah itu Singapura. Terus pindah ke Malaysia. Ke Malaka itu. Wah, kalau Malaka sih jangan ditanya, itu memang kota bersejarah. Dia kan salah satu ini ya Bang ya, apa yang di spot UNESCO ya? Ya betul. Kota warisan kota warisan heritage. Dari UNESCO. Nah, tapi gini, UNESCO menyatakan itu sebagai kota bersejarah karena memang sejarah kolonialnya yang di situ. Ada Portugis, Belanda dan Inggris. 3 negara itu pernah menduduki kota itu. Nah, saya bahas itu sekaligus juga bahas sebelumnya, sebelum Portugis, Inggris dan Belanda ini adalah Islam gitu. Dan ini benteng terakhir pertahanan Islam di Nusantara sebenarnya. Jadi ceritanya itu di abad ke-14 tahun 1511 orang-orang dari Portugis itu menang melawan Malaka. Malaka hancur, Portugis masuk. Nah, Selat Malaka ini jadi pintu gerbang bagi Portugis terus ke Nusantara. Terus masuk ke sampailah ke Maluku sana, dari Malaka ke Maluku gitu. Mereka bawa rempah-rempah, mereka bawa hasil bumi di Nusantara ini pulang lagi ke Eropa. Sekaligus pengumuman, ya ada surga, ada surga dunia. Nah, koneksinya juga sebenarnya dengan kekuasaan dunia di masa lalu. Jadi ini panjang ceritanya dan banyak orang yang tidak paham. Konstantinopel takluk oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453, kan? Waktu itu Konstantinopel adalah ibu kota dunia, benar. Dari situ ketika dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, jalur perdagangan itu ditutup pada waktu itu. Jadi hanya itu dikuasai kaum muslimin. Di negara yang lain, di bagian barat, negeri Andalusia itu sudah runtuh. Negeri Muslim Andalusia sudah runtuh, dikalahkan oleh Spanyol dan Portugis. Di sebelah barat, kalau Istanbul atau Konstantinopel di tengah kan. Nah, di barat itu Islam runtuh, Islam kalah, muncullah Spanyol dan Portugis. Spanyol dan Portugis otomatis kan menjadi penguasa dunia kan, jadi penguasa pada waktu itu kan, dan dia tidak bisa masuk ke Istanbul. Mau cari alternatif. Karena Istanbul ditutup karena di Spanyol sudah dikuasai Muslim. Nah, Spanyol dan Portugis bikin perjanjian namanya Tordesillas yang membelah dunia, barat untuk Spanyol, timur untuk Portugis. Ini mereka negara besar ini, negara adidaya dunia pada waktu itu. Itulah kenapa hari ini di sebelah barat orang-orang tuh berbahasa Spanyol. Amerika, Chili, Argentina, mana lagi, Venezuela itu bahasanya bahasa Spanyol semua tuh mereka karena dijajah Spanyol cukup lama. Nah, di sebelah timur diambil Portugis. Portugis tidak bisa masuk lewat darat, dia ambil laut.
Laut. Nah, oke. kalau belajar geografi itu dari Portugis itu turun ke Afrika. Nanti ada wilayah namanya Goa. Nanti dia membangun benteng di sana, menaklukkan Afrika. Dari Afrika dia terus ke bawah sampailah ke Malaka itu. Kenapa? Oke. Nah, dan kenapa Malaka? Karena popularitas Malaka itu luar biasa. Sebagai bandar dagang, sebagai kan Ya, ini benar. ini kesultanannya yang besar Betul, ini. benar. Jadi kekuasaan Islam itu mendunia memang di masa itu dan mau tidak mau harus ditaklukkan bagi orang yang pengen menguasai kan gitu. Dan ini nah akhirnya datanglah Portugis di Malaka. Oke. Datang Portugis di Malaka, Malaka kalah, singkat cerita Malaka kalah. Portugis bawa rempah-rempah kembali ke Eropa, jadi terkenal karena kan rempah-rempah ini dulu tuh katanya harganya setara dengan harga emas gitu ya. Nah, jadi datang orang tuh Belanda datang, bahkan Spanyol yang perjanjiannya di wilayah barat datang ke timur gitu. Inggris datang, Belanda yang dulunya menguasai New York. New York tuh dulu namanya New Amsterdam. Oke. Dia tukar guling dengan Inggris. Jadi dia Belanda juga datang ke timur. Inggris pindah ke barat lah gitu. Jadi intinya tuh karena mereka penguasa kan, jadi mereka melakukan aktivitas kolonialisme di daerah-daerah yang bisa mereka kuasai. Nah, hal inilah yang saya pikir perlu disampaikan ke orang-orang biar tahu akar sejarahnya bagaimana. Ya, artinya kan itu tidak lepas dari sejarah kita sebagai bangsa Indonesia ya. Ya betul. Sangat erat kaitannya ya. kan? Sebagai Muslim, sebagai orang yang memang tidak boleh lupa dengan, kan gini, Islam itu kan bukan hanya urusan individu dengan Tuhan kan. Ada 3 dimensi sebenarnya di dalam Islam itu. Urusan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat dan seterusnya itu kan langsung, dan urusan manusia dengan dirinya pribadi, berpakaian, makan, itu kan urusan diri kan diatur di dalam Islam. Ada juga urusan manusia dengan orang lain. Muamalah itu ada berdagang, ada pendidikan, ada itu semuanya diatur komplit dalam Islam. Ada kesehatan, ada pengadilan, ada urusan politik. Nah, ini yang banyak orang tidak paham. Sebagian besar karena sekulerisme membuat orang-orang tuh hanya berpikir Islam tuh sholat, puasa, zakat. Ibadahnya aja, ibadah mahdohnya aja. Kalau udah urusan ini beres, udah Islam gitu. Nah, saya tuh ingin mencoba memperkenalkan persoalan ini ke orang-orang lewat traveling. Saya pikir gitu. Berarti itu kan 2 negara ya? Satu lagi Thailand. Thailand. Di Thailand itu, di Bangkok itu ada satu masjid namanya Masjid Bang Utit namanya. Saya tidak tahu nama Islamnya, tapi masjid itu tuh di sana itu ada logo Utsmani. Kekhilafan Utsmaniyah di masjid tersebut sampai hari ini itu masih ada. Utsmaniyah itu memimpin bumi, maksudnya itu di era-era kan kekhilafahan kan setelah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah kan. Nah, itu kan sampai yang Aceh, panjang, sampai mana-mana dan banyak orang tidak paham apa Bangkok itu. Saya kan di Thailand itu kan cukup lama lah ya. Saya ketemu Islam itu mungkin 5% kaum muslimin di Islam. Di Thailand. Di Bangkok. Mungkin di seluruh Thailand. Mungkin seluruh Thailand cuma 5%. Nah, tapi itu agama kedua terbesar. Agama pertama Buddha, agama kedua Islam. Nah, populasinya segitu ya. Di Thailand Selatan itu banyak muslim di daerah Patani. Itu kan kesultanan Islam yang besar di masa lalu itu. Yang terkenal ya. Nah, di Bangkok itu kan agak ke atas itu rata-rata Buddha. Nah, tapi di Bangkok ini ada salah satu masjid yang memajang logo Utsmaniyah di sana. Artinya kan tidak mungkin kalau tidak ada relasi antar kedua belah pihak ini. Wallahu alam apa relasinya? Bisa relasi politik, bisa kunjungan dagang, bisa apa gitu. Yang pasti Islam itu sampai ke sini dan bukan sekedar tadi itu, bukan sekedar kan pengemban dakwah itu biasanya kan kalau kita pahami hari ini kan ustadz segala macam, tapi ternyata bisa juga ini lewat politik. Ada aktivitas yang lain ya. Iya, karena logo ini logo kenegaraan. Logo Utsmaniyah ini bukan sekedar sembarang dipakai. bukan pajangan ya. Iya, bukan pajangan. Ini logo kenegaraan yang kalau Utsmaniyah yang ditinggalkan di Nusantara ini sebenarnya logo bulan bintang itu di masjid-masjid. Iya. Masjid-masjid kan kita lihat bulan bintang itu kan. Betul, yang bentuknya ngadap ke atas ya.
bulannya sabit. Itu bukan dari Arab. Oh, itu logo Usmani. Itu ya? Usmani. Itu Jadi itu makna simbolisasi sebenarnya aku udah sampai nih. Iya, Iya kan? dan itu Usmani itu dari Turki itu malah bukan dari Arab yang memunculkan awalnya. Nah, tapi juga ada logo kenegaraan di logo itu ada warna-warni, ada senjata dan segala macam gitu udah paham lah nanti mungkin bisa dimunculkan tuh logo negara memang dan udah ada di Bangkok. Nah, kita akan mempelajari jejak kekhilafahan Utsmaniyah di Thailand gitu kira-kira. Oke, jadi menarik ya tiga negara ini ya. Ya, Nah, betul. Berarti kalau misalnya nanti katakanlah kawan-kawan atau warga kota yang akan ikut nih trip Islamic tripnya ini. Nah, apa aja ini yang dilakukan? Apakah sekedar berkunjung saja atau misalnya nanti di sana ada apa tour guide? Gitu? Ada tour guide-nya saya. Oh, tour guide-nya langsung teman perjalanannya saya. Jadi saya bawa teman. Teman saya ini kebetulan ya bukan kebetulan teman saya ini sejarawan. Dia tuh baru lulus kuliah. Apa namanya skripsinya itu digarap menjadi sebuah film yang fenomenal beberapa waktu lalu judulnya Jejak Khilafah di Nusantara. Film dokumenter. Jadi bagaimana Islam itu sampai di negeri-negeri sampai Nusantara ini gitu sejarah awalnya. Nah, teman saya ini namanya Niko Pandawa, itu insya Allah akan ngasih materi. Jadi kita tuh jalan nggak cuma foto-foto selfie bukan. Nanti kita akan datang seperti misalnya di Singapura. Di Singapura itu ada makam Sultan Teluk Blangah kalau saya tak salah. Teluk Blangah tulisannya di Singapura. Iya. Teluk Blangah itu mungkin cuma gelar gitu. Nah, Teluk Blangah ini itu punya koneksi dengan Utsmaniyah di masa lalu. Nah, nanti di tempat itu kita akan berkunjung ke makam. Wah, ini jarang-jarang traveling ke makam. Ke ziarah gitu kan. Kita akan berkunjung ke makam. Nah, di daerah situ nanti kita akan bahas tentang perkembangan kekhilafahan sampai ke Singapura dan seterusnya. Dulu kan nama Singapura, nama Malaysia, nama Indonesia itu kan tidak ada di masa itu kan. Benar. Itu kan nama yang diberikan oleh kolonial ketika konsep nation state diperkenalkan, negara bangsa diperkenalkan. Dulu apa nama-namanya? Nama-nama kesultanan. Sultan ini, sultan itu, sultan ini, sultan itu dan kesultanan ini bergabung berada di bawah satu kekuasaan. Gitu ceritanya. Nanti itu akan kita bahas dari titik ke titik itu. Jadi di Singapura di situ di Malaka nanti kita bahas ada makam Syekh Samsudin Al Sumatrani. Di Malaka. Nah, itu salah satu di Malaka ya. Di Malaka. Dan orang-orang mengenalnya sebagai pendakwah. Faktanya Syekh Samsudin As-Sumatrani adalah pejuang jihad. Jadi ketika Portugis menaklukkan Malaka, inilah luar biasanya kesatuan Islam. Kaum muslimin di berbagai negeri itu mencoba membantu. Jadi dari Aceh itu nyerang Portugis, dari Demak itu nyerang Portugis. Ini tidak bakalan terjadi di era nation state. Ibaratnya koalisi ya. Maksudnya kalau ini Malaysia itu urusan ke Malaysia itu kan. Ini kita Indonesia. Tapi di masa lalu itu ini saudara kita Muslim di Malaka. Ikatan kesultanan itu. Iya, ikatannya itu ikatan akidah gitu. Di Malaka hancur, maka dari Kesultanan Aceh ini kirim pasukan. Walaupun kalah. Kesultanan Demak kirim pasukan. Nanti kita akan pergi ke satu bukit di Malaka itu, kita akan melihat lautan dan dari lautan itulah peperangan itu terjadi. Nah, itu kita akan menemukan jejak-jejak sejarah. Nah, ada salah satunya tuh makam Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, itu salah satu pejuang yang sampai di sana dan akhirnya gugur di sana gitu. Nah, jadi ini yang membedakan dengan betul lainnya Bang ya. Betul. Ini yang membedakan. Jadi bukan hanya sekedar kemudian datang ke suatu spot foto-foto, tapi kemudian ada nih tour guide-nya Bang Pai sendiri, kemudian tadi ada pematerinya. Ada pemateri ini yang kemudian menjelaskan betul. Supaya kita dapat nih historical dari tempat ini, kenapa sih kemudian dia dikunjungi, apa yang kemudian melatar belakangi hadirnya tempat itu dan kemudian menjadi salah satu yang ya artinya memberikan dampak ke kita hari ini ya dengan perjalanan sejarahnya itu. Menarik banget ya. Kayaknya saya pengen ikut jadinya. Boleh kawan-kawan gitu. Baru dengar ini udah kepengen gitu ikut. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ada yang pengen nih kan. Nah, berarti ini kan Bang Pai kan di Pontianak nih. Betul. Berarti tour ini untuk yang ikut nanti berangkatnya dari Jakarta.
Oh, dari Jakarta. Berangkatnya dari Jakarta. Siapapun boleh ikut dari Jakarta. Bagaimana kalau orang Pontianak, kan lebih mahal kalau Jakarta kan. Jadi Pontianak terbang ke Jakarta. Itu silahkan kita ketemu nanti di tapi kalau di Singapura, ketemunya di Singapura. Jadi orang Pontianak kalau mau ikut bisa naik bis dulu ke Kuching, langsung ambil bandara Kuching Singapura. Nah, saya tidak menemani, karena saya menemani orang dari Jakarta. Dari Jakarta itu kita terbang ke Singapura. Nah, ketemulah kita di Singapura itu. Oh, gitu. jadi pusat start awalnya di Jakarta ya? Start awal di Jakarta. Jadi kalau misalnya dari teman-teman Pontianak ini mau ikut, pengen gabung dengan rombongan langsung ke Jakarta. Boleh. Berarti di luar paket dong? Di luar paket, biaya Pontianak Jakarta ya beli sendiri. Nah, kalau mau lebih hemat, silahkan berangkat lewat Kuching ke Singapura gitu. Pakai bis dari Kuching langsung direct flight ya? Ke Singapura. Nah, kita ketemu di bandara. Berarti tour ini, paket ini bisa diikuti oleh semua. Oleh siapapun. Siapapun ya? Dari seluruh lintas negara juga boleh. Kalau misalnya ada orang Indonesia yang saat ini domisili di Bangkok. Nah, dia ada kirim DM atau kirim komentar gitu di Instagram. Boleh enggak saya ikut, tapi saya tuh hanya Bangkok gitu. Hanya Thailand gitu. Boleh-boleh saja gitu. Oh, gitu ya, juga boleh. Ya, boleh-boleh saja, tinggal dikurangi aja biayanya kan. Enggak ikut Singapura, enggak ikut Malaka, cuma ikut karena di Bangkok itu kita menghabiskan waktu 3 hari 2 malam. Totalnya berapa, Bang? Totalnya 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Start dari Jakarta tadi ya? Nah, hitungannya tuh terbang pagi dari Jakarta. Turun di Singapura. Singapura itu kita seharian. Kita seharian sampai malam. Dari spot ke spot itu kan. Nah, sampai malam baru tidurnya enggak di Singapura. Baru kita perjalanan darat ke Malaka. Itu udah tengah malam, udah capek, istirahat. Nah, di dalam perjalanan tuh ya istirahat. Di Malaka tidur di hotel kan. Kira-kira mungkin jam 10 malam lah atau jam 11 malam sampai di hotel di Malaka. Dari pagi gitu udah, dari Jakarta tuh dari pagi dah kan. Nah, besok pagi hari kedua itu kita sepanjang hari di Malaka. Dari pagi sampai sore. Sepanjang hari dari pagi sampai sore. Setelah itu dari Malaka kita lanjut ke Kuala Lumpur. Jadi malam kedua kita nginapnya di Kuala Lumpur. Malam pertama nginap di Malaka, malam kedua di Kuala Lumpur. Hari 1 di Singapura, hari 2 di Malaka, kan gitu. Hari ketiga di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu sepanjang hari, Kuala Lumpur itu ada 2 hari, 2 hari 1 malam di Kuala Lumpur. Sepanjang hari di Kuala Lumpur, nginap, besoknya masih Kuala Lumpur sampai malam. Dari malam itu kita pergi ke terminal bis, melanjutkan perjalanan ke Hat Yai. Jadi kita tidak tidur di hotel, tapi tidurnya di bis. Untuk ke hari berikutnya sampainya besok pagi di Hat Yai. Itu Hat Yai itu adalah daerah Thailand Selatan yang mayoritas Muslim. Nanti kita akan pergi ke provinsi Songkhla namanya. Aceh itu kota di provinsi Songkhla. Oh, di hari ketiga tuh ya? Hari keberapa tuh? Hari 1 Singapura, hari 2 Malaka, hari 3 Kuala Lumpur, hari 4 Kuala Lumpur masih. Hari keempat masih Kuala Lumpur, hari kelima di Hat Yai. Hari kelima di Hat Yai dari pagi sampai sore. Ada jadwal kereta api dari Hat Yai ke Bangkok. Ini perjalanan 15 jam. Jadi 15 jam? Keretanya itu kereta tidur. Jadi kita tuh di kereta api tidak duduk, tapi dikasih tempat tidur gitu. Nah, itu silakan, itu nyaman sekali keretanya itu. Tidur di kereta sampai hari ke-6 itu di Bangkok. Di Bangkok besok pagi kan. Nah, kita keliling Bangkok, nginap. Hari ke-7 lanjut ke Pattaya. Terus nanti hari ke-8 dari Bangkok baru pulang ke direct flight langsung ke Jakarta ya. Gitu. Jadi 8 hari 7 malam, panjang perjalanannya. Itu kalau yang full ya. Full tripnya ya. Mau ikut setengah-setengah juga boleh. Nah, artinya kan kalau misalnya ada yang pengen custom, ya boleh. Tinggal, Bang, saya di Malaysia pas kebetulan nih dengan keluarga kan. Nah, ketemu tripnya dengan boleh ya. Boleh. Join langsung gitu ya. Berarti tinggal kontak Bang Pai aja nanti ya. Ya, betul. Nah untuk kuotanya sendiri berapa banyak nih yang bisa ikut? Nggak banyak, karena kalau banyak itu susah ngurusnya. Karena ini kita memang punya visi untuk untuk mengasih edukasi ke peserta. Kalau orang banyak-banyak itu kan kadang-kadang susah ngurusnya kan. Jadi maksimal itu 18 orang maksimal. Maksimal 18 orang, minimal itu 10
Minimal 10. Jadi kalau pesertanya kurang dari 10, kita akan negosiasi kepada peserta apakah bisa diundurkan waktunya untuk mencari Oke. peserta tambahan Oke. atau kita naikkan harganya. Biaya tambahan, ya. Biaya tambahan karena pengaruhnya itu di harga transport. Kalau pesertanya Iya, sedikit kan biasanya lebih mahal kan. Iya, Nah, sama gitu. kayak umroh dia. Nah, ya. Jadi kalau ada 10 orang, sorry 8 bukan 10, 8. 8 ya? Karena mobil Oke. di Thailand itu 10. Oke. Jadi saya Niko Pandawa. Dengan ini ya tour guide-nya. ya? Oke. Jadi tambah 8 peserta. Iya. Nah, itu minimal kita berangkat itu. Oke. Kalau dapat 8 peserta insya Allah kita berangkat. Oke. Gitu. Kalau di bawah itu nanti kita akan nego tadi itu. Iya, iya, Pak, boleh enggak kita undur waktunya untuk menyesuaikan kuota atau waktunya tetap, biayanya tambah. Oke. Nah, gitu. Kalau terserah dia setuju yang mana kan gitu. Nah, tapi kan ini kan tour yang kesekian nih. Ya. Nah, yang sebelum-sebelumnya kan udah pernah. Ya. Itu selalu Ya apa itu berarti? ya saya enggak pernah bawa orang banyak pertama. Oke. Paling banyak itu 24 orang. Itu pun request dari sekolah. Oh, Beberapa bulan iya, iya, Oktober iya. tahun lalu. Iya. Saya mulai Islamic trip ini dari tahun 2017. Oh, udah lama. Udah dari tahun 2017 itu tiga negara. Kamboja, Thailand, Malaysia. Oke. 2017 itu pertama kali saya menjadi tour guide. Makanya saya kasih nama teman perjalanan Iya, karena iya, iya. saya memang bukan standar tour guide memang, bukan saya tidak punya sertifikat, tidak punya apa. Benar. Dan model perjalanannya pun berbeda dengan travel kebanyakan. Iya. Kita nih enjoy aja gitu, Betul. pergi kemana kita santai gitu, Iya, iya. ndak dikejar-kejar. Mohon maaf, dari testimoni orang-orang yang pernah ikut dengan saya itu ada salah satu testimoni yang bilang kalau ikut travel tuh bang, kita berhenti di spot ini, foto-foto dikejar-kejar, ayo cepat Iya, kita betul. pindah lagi, nanti Betul. pindah, taruh di sini, waktunya setengah jam ya, nanti jadi orang tuh ndak enjoy dengan perjalanan yang dia Oke. lakukan, hanya pernah ke sini selesai. Oke. Nah, konsep yang saya bawa ini ya kita berkomunikasi dengan masyarakat bahkan kemudian bebas ya gitu. Memang ada waktunya di beberapa spot memang karena memang tujuannya untuk foto doang ya kita foto doang tapi Batasi ya. tapi saya cari spot-spot yang memang banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Kayak di Malaysia tuh ada kompleks namanya Kompleks Seni Islam Antarabangsa. Oke. Di sana itu kita bisa belajar sirah nabawiyah, kemudian kita belajar kita melihat pameran Al-Quran tulis tangan dari berbagai negeri. Kemudian ada satu lagi kiswah Ka'bah, galeri kiswah Ka'bah asli dari Ka'bah. Nah, di sana itu enggak bisa 15 menit setengah jam. Jadi alokasi waktunya itu 2 jam di lokasi itu. Iya. Dan di sana itu dapat materi tentang perjalanan Nabi. Oke. Ada satu galeri itu Masya Allah luar biasa. Jadi dari Nabi lahir, diantarkan gitu, nanti dijelaskan. Nah, itu dan anak-anak sekolah senang sekali dengan materi ini. Nah, itu nggak ada kayaknya trip-trip travel umum yang ke situ gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Berarti memang ya karena kan kadang kalau kita jalan memang itu didesak-desak gitu. Iya. Oh, cepat Pak. Belum gak menikmati ya kan. Baru dapat feel-nya gitu Betul. kan. Baru dapat enaknya gitu kan. Oh, jadi di Islamic trip insya Allah Lebih santai dan tidak diburu-buru. Ya kecuali kalau misalnya memang sudah ada misal kayak jadwal keberangkatan. Ya, jadwal kan kita ada jadwal kereta, ada jadwal kereta, bis. ya, oke. Nah, kalau di beberapa negara itu kan kita sewa. Oh, iya. Kayak di Singapura itu kita sewa mobil. Jadi mobil itu Fleksibel ya jadinya. 8 jam. Iya. Jadi mau kemana-kemana ya terserah kita Iya, gitu. betul. Oh, ini menarik ya. Ya. Jadi buat warga kota yang mungkin bulan Februari itu kan agak panjang ya. Iya. Februari tanggal 18. Tanggal 18 ya. Tanggal 18 sampai tanggal berapa? 25. Tanggal 18 sampai tanggal 25. Nah, itu agak panjang tuh katanya liburannya tuh. Jadi mungkin udah boleh persiapkan untuk bisa ikut Islamic trip. Nah, untuk biayanya sendiri nih, Bang. Biayanya itu 9,7 juta Oke. total. Apa aja tuh ininya? Tiket Fasilitasnya. pesawat Jakarta Singapura Oke. sama tiket pesawat Bangkok Jakarta. Oke. Kemudian transportasi selama perjalanan. Mobil di Singapura, Di 3 negara itu ya? mobil di Singapura, mobil di Malaysia, mobil di Thailand. Oke. Lalu ada juga tiket kereta sama Oke. tiket masuk lokasi wisata. Misalnya kita ke museum itu kan berbayar. Nah, itu udah include tuh. Oke. Ada beberapa museum yang akan kita datangi di Pattaya itu kita akan masuk ke
apa namanya tempat wisata lah untuk bersenang-senang, Magical Ice. Jadi tempatnya dingin. Nah, itu ada tiket masuknya, itu udah ditanggung. Sama biaya tour guide. Jadi saya kan mengajak kawan kan perlu biaya untuk ngajak kawan ini. Nah, itu udah include semua kecuali makan. Nah, kenapa saya enggak pakai makan? Kenapa makan itu bayar masing-masing? Karena sepengalaman saya itu selera orang beda-beda. Saya pernah bikin paket itu makannya saya tanggung. Kan secara teknis saya catering. Misalnya pesertanya 18, saya pesan 18 bungkus gitu kan. Nah, ternyata ada yang enggak suka pedas, ada begini makanya dan seterusnya. Nah, dari pengalaman itu saya ambil pelajaran, oke lah kalau makan kita masing-masing. Jadi teknisnya kita bawa ke tempat makan, food court gitu, silahkan sesuai selera gitu. Nah, itu. Dan biaya makan tuh juga enggak terlalu mahal. Kecuali di Singapura memang mahal. Singapura itu rahasia umum di Singapura tuh. Sekali makan bisa 10-12 dolar gitu. Ya. Dolar Singapura kan. Ya. Nah, kalau di Malaysia, di Thailand itu relatif murah ya, sama kayak di Indonesia ya. Nah, berarti kan tadi 8 hari 7 malam ya. Dengan total biaya 9,7 worth it lah kayaknya. Ya memang segitulah biayanya gitu. Ya ketimbang kalaupun kita misalnya jalan sendiri pun kurang lebih juga sih sebenarnya. Ya memang keuntungan jalan sendiri tanpa guide itu kita bisa fleksibel mengelola keuangan sendiri. Kan kita mau naik apa, kita mau makan apa kan terserah kita kan. Kita mau kemana terserah kita. Cuma ya kalau orang-orang yang ikut ini kan biasanya ya bukan lagi anak muda yang pengen eksplor sana sini, tapi mereka yang udah pengen menikmati perjalanan gitu. Jadi saya pengen menikmati perjalanan plus dapat materi gitu. Jadi memang orang khusus yang memang akan ikut acara kita ini. Jadi bukan backpackeran. Memang dia pengen explore ya kan. Ya, itu kan butuh effort tuh, tenaga ya kan. Walaupun biayanya minim sekali. Ya. Saya kepikiran bikin paket-paket backpacker itu, cuma boleh tuh, Bang. Ya belum tahu kapan ya, tapi karena ada beberapa request dari orang-orang kan, kok biayanya mahal, kok kan ada tuh yang bilang seperti itu. Ya memang kalau memang mau murah ya kita backpacker. Ya nginapnya di rumah, di masjid. Ya enggak nginap di masjid. Nginapnya di penginapan yang beda dengan penginapan. Kalau sekarang kan hotel bintang 3 misalnya kan, ada sarapannya di hotel tersebut. Dan kalau yang backpacker ini kan bisa kalau ada yang namanya dormitory itu di Malaysia tuh, saya tuh dulu mengunjungi festival musik, itu tidurnya camping ya. Terserah di mana ya. Bisa camping juga. Nah, itu murah, paling biaya transport. Biaya transport yang itu bisa murah sekali. Terus ketemu lagi dengan kawan-kawan backpacker, ketemu komunitas lagi. Betul. Asik juga itu. Ya. Boleh tuh dicoba. Kayaknya di Pontianak belum ada tour operator ya. Nanti saya coba bikin kayak gitu. Karena ketiga negara kan lebih seru, Bang. Betul. Lebih seru 3 negara. Oke. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ada yang pengen ikut, nah ini bisa kontak saya, bisa ke DM atau inbox di Facebook, Instagram. Atau ke nomor HP langsung. Boleh disebutkan. Boleh sebutkan. 081 388 99 1924. Nanti di sini ya. Nih, saya lampirin. Nah, terus ini IG-nya. Jadi silakan warga kota kontak aja. Betul. Nah, insya Allah ini video tayang kemungkinan awal bulan nih. Jadi masih ada space baru gajian. Jadi siapkan memang untuk kemudian bisa ikut tripnya Bang Pai ya, Islamic trip di tanggal 18 sampai 25 Februari 2024. Nah, yang terakhir nih Bang, apa buat kawan-kawan yang kalau nanti mau ikut trip ini, nah apa nih tips yang harus disiapin supaya kemudian bisa menikmati perjalanan? Yang pertama mindset. Jadi sekali lagi ini bukan perjalanan biasa gitu. Jangan berharap gitu akan pergi ke tempat yang indah ya. Tempat sejarah itu kan indah ya, maksudnya. Beda-beda persepsi orang-orang kan. Orang kan kadang mungkin pengen pergi ke pantai, pengen pergi ke saya pernah bawa orang-orang ke rooftop, ke lantai 30 di Vietnam itu ada lantai berapa gitu, gedung tinggi. Nah itu kan ekspektasi orang-orang kan akan senang gitu kan, ke menara mana. Tapi kita tidak akan pergi ke tempat-tempat seperti itu. Mindsetnya kita mau belajar, khususnya belajar sejarah Islam. Nah
itu harus dibawa dari awal, yang harus dipersiapkan dari awal. Artinya insya Allah kita akan dapat materi-materi tentang peradaban Islam, khususnya yang di Nusantara itu satu. Yang kedua bisa jadi fisik harus siap. Di Singapura mungkin kita banyak naik mobil, pindah ke satu tempat ke tempat lain kan? naik mobil. Tapi kalau di Malaka itu kita akan jalan kita akan jalan, berhenti di Malaka, besok pagi kita keliling itu jalan kaki itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau fisiknya ndak siap ya mungkin capek gitu kan tapi kalau jalan-jalan ndak capek, kenapa juga jalan-jalan. Nah itu fisik. Kemudian berikutnya jangan bawa barang terlalu banyak dari rumah, karena enggak terlalu, kan biasanya orang-orang persiapkan ini itu. Singapura, Malaysia, Thailand itu sama kayak Indonesia secara geografis. Artinya ya apa yang kita pakai hari-hari di rumah, ya itulah yang kita pakai. Besok kan orang pakai jaket tebal, padahal itu panas. Bukan ke Eropa. Nah itu ya biasa aja gitu, persiapan barang-barang itu biasa aja. Nah yang lain ya udah tinggal ikut jalan gitu. Nggak terlalu uang cash juga jangan banyak-banyak lah dibawa, karena kecuali memang pengen belanja banyak itu ya silakan. Tapi biasanya paling kita beli minum di jalan itu nggak terlalu banyak. Gitu. Nah itu yang tips ya buat warga kota atau kawan-kawan yang nanti mau ikut trip, mindset, kemudian apa tadi fisiknya. Nah kemudian jangan terlalu banyak bawa barang ya. Betul, karena memang saya pernah tur juga habis balik umroh ya. Itu sempat ke Malaka sebenarnya sebentar. Dan memang terasa bang. Malaka jalan. Itu kita ngelilingin apa kotanya itu kan, dari satu titik ke titik itu jalan semuanya, dan itu terasa memang. Jadi harus disiapkan lah fisiknya supaya betul menikmati ya. Tapi saya harus spill ya. Saya harus kasih tahu nanti perjalanan saya ini di Malaka ini kita akan masuk ke tempat-tempat yang full AC. Misalnya, jadi jangan membayangkan outdoor, 100% outdoor, enggak. Jadi hotel dari hotel itu kita akan ke museum. Misalnya Istana Negara. Istana Negara itu full AC. Full AC. Nanti turun keluar dari itu ya memang jalan, nanti pindah lagi ke spot, misalnya kapal Portugis, ada museum samudera namanya, kapal Flor de la Mar, kapal Alfonso de Alburquerque yang tenggelam di Aceh. Nah, replikanya buat di situ. Kenapa tenggelam? Karena dia bawa harta yang begitu banyak, harta rampasan dari Malaka. Nah, di situ tuh 3 lantai itu full AC. Gitu. Nanti kita akan masuk ke Museum Cheng Ho. Itu juga full AC gitu. Jadi insya Allah itu enggak terlalu mentang-mentang harus jalan di Malaka jadi capek ya, enggak juga. Nanti kita akan berhenti di tempat makan, ya tempat makannya juga asik gitu. Jadi jangan khawatir dengan panas nih, malas itu. Jalannya cuma pindah dari satu tempat ke tempat lain, memang jalan tapi insya Allah enggak capek-capek amat. Ya dinikmati lah. Dinikmati namanya juga perjalanan ya. Betul. Trip. Oke, menarik banget nih obrolan kita Bang Pai tentang seputar Islamic trip. Yang jelas mudah-mudahan nih informasi ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada warga kota ya. Kalau yang mungkin ada baca di IG tentang Islamic trip supaya dapat gambaran, seperti inilah perjalanannya 8 hari 7 malam. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, nanti silakan tadi hubungi di kontak WA dan IG yang sudah saya lampirkan. Oke Bang Pai, makasih banyak nih. Sama-sama sudah diundang tempat sudah hadir mau sharing tentang Islamic trip, dan mungkin nanti kita bakal ngobrol kayaknya tentang kepenulisan hal-hal yang lain. Dengan Atau nanti kapan-kapan saya undang ke tempat saya. Boleh. Kita undang balik jadi pemateri jadi. Oke, itu aja. Sekali lagi makasih banyak. Sama-sama. Oke, warga kota, itu tadi obrolan kota kita dengan Bang Pai Jarus Sujarwo tentang Islamic trip, dan mudah-mudahan banyak memberikan informasi kepada warga kota sekalian. Saya Farul pamit, kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.